Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kazuku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Oke, kita ketemu lagi di konten Toko Toys. Nah, untuk konten Toko Toys kali ini, saya akan ngebahas produk yang lagi grace-grace-nya, yaitu ini dia. Apa ini? CSM Kaixa Gear Request version atau bootleg version atau bajakan version yang saya bilang. Terus ini artboard itu cuman gini doang nih. Emang iya. Jadi artboardnya itu cuman hitam seperti ini doang sih. Nggak ada apa-apa gitu. Nggak kayak artboardnya apa Kabuto Zector ya. Terus artboardnya Deka Driver seperti itu ya, ada gambarnya kayak gitu. Nah ini kosong aja nih, kayak CSM-nya OS Driver itu yang request-nya juga boxnya hitam kayak gini kayak gitu. Oke, biar nggak penasaran lagi seperti apa CSM Kaixa Gear, bentuknya kayak gimana, detailnya seperti apa, langsung saja kita lihat untuk detail dari CSM Kaixa Gear Request version. Oke, ini yang bakal kita dapat di paket CSM Kaixa Gear bootleg version atau request version. Yang pertama adalah ini dia, tumben-tumbennya ya, bootleg version dapat manual instruction, cuman sayangnya pakai bahasa Chinese atau bahasa Mandarin kayak gitu. Tapi kalau lihat dari angka-angka kode di sini sih kita tahulah ini untuk apa ya, paling nggak kita tahu kayak gitu. Oke, ini dari HPS biasa di copy kayak gitu. Kemudian kita dapat stiker, sebuah stiker nih, ada Kaixa, ada logo Kaixa, ada Smart Brain kayak gitu, ada logo Kamen Rider Kaixa 913. Ini fungsinya buat apa? Ini kayaknya buat nempelin di box art yang polos ini kayak gitu. Jadi bisa kita tempelkan sesuka hati kita, terserah mau tempelin apa dan di mana seperti itu. Kayaknya seperti itu ya. Oke, kemudian ini paket Kaixa gearnya kita dapat tentu saja Kaixa Phone, terus ada buckle-nya, kemudian ini ada back holder dan side holder 2, dan ada strapnya. Oke, kita lihat secara detail untuk paket dari Kaixa gear ini satu-satu ya. Oke, kita akan bahas atau kita lihat detail dari produknya ya. Oke, kita awali dengan strapnya aja dulu. Ini dia strapnya ya, penampakan strapnya. Ini strapnya itu kayaknya lebih apa ya, lebih padat dari produk-produk request CSM sebelumnya ya. Oke, cuman teman-teman jangan berharap produk request atau bootleg CSM ini perfect ya. Ya masih ada minor apa namanya, kekurangan-kekurangan di sana sini ya. Yang namanya juga request ya, bajakan gitu. Jangan berharap seperti yang di originalnya. Tapi ini menurut saya sih udah cukup oke lah ya. Walaupun secara detail-detail masih ada kayak defect kayak gini kayak gitu ya. Tapi masih bisa dimaklumi lah. Oke, oh ya, ini locknya nih. Jadi model kayak gini nih locknya ya, di lock seperti itu. Yang tadi juga sama seperti itu. Oke, tapi ini bener loh, ini tebel banget tuh. Kemudian ini bagian holder side-nya. Ya, ini kanan kiri. Bebas aja nih kayaknya mana kanan mana kiri. Terus secara detail pun ya masih ditemuin lah ya. Detail-detail defect kayak gitu ya. Kayak ini tuh kayak alloy ya, tapi kayak plastik kayak gitu sih. Oke. Yang satunya juga sama ya, keren sih, lumayan lah ya. Oke, kemudian ini back holdernya ya, sama di back holder juga masih ditemukan defect kayak gini. Minus minor gitulah ya. Tapi velcro-nya sih kencang nih. Oke. Kemudian ini buckle-nya ya. Ini buckle-nya udah seperti yang original banget.
Kita lihat detailnya juga seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Seperti CSM aslinya. Cuman bahannya tentu saja ya agak gimana gitu ya. Ini plastik kayaknya sih. Ya, plastik ini. Terus perbedaannya dari yang original adalah ini bagian LED di sininya ya. Kalau yang original kan kuningnya itu LED-nya tuh jenis apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya nggak kayak gini ya. Kalau ini nih dia bening kayak gitu. Jadi di dalamnya tuh kelihatan. Jadi kayak mika bening dicat kuning kayak gitu. Jadi seperti ini nih. Terus lucunya lagi, nah ini kan ada on off-nya ya. Nih, kalau ada titik di sini kan berarti harusnya on ya. Tapi ini off kayak gitu. Kalau mau onin baru ke sini. Nah, ini off. Ini on. LED-nya tentunya nyala. Nah, jadi kalau yang original kan seolah-olah nih LED-nya tuh semuanya tuh nyala gitu. Ini ujungnya aja, jadi kayak cuman ada di ujung-ujung sininya aja. Teman-teman bisa lihat. Nah ya. Tapi oke lah. Ini juga bajakan ya, oke lah. Oke. Terus ya ini adalah KX foamnya. Wow, ini benar-benar apa ya, berat juga ya. Dan seperti yang di aslinya kayak gitu. Walaupun ya sekali lagi ada detail-detail yang defect kayak gitu. Ciri khasnya barang Rikes ya. Nah, terus di sini juga catnya itu agak ngeblur di sini, jadi nggak begitu rapih kayak gitu ya. Terus lampu LED-nya di sini pun tidak seperti yang original ya. Ini jadi kayak lebih transparan itu, gitu, lebih transparan. Ininya bisa dibuka. Terus ini detail yang di sininya juga nih. Masih agak bleber-bleber dikit lah kalau menurut saya ya. Tapi itu masih oke lah. Ini nih besi ya, ininya logam nih. Mission Mumiro-nya logam ini. Ini ada bekas cat ini. Bekas apa ya? Cat di sini mungkin. Oke. Terus untuk ngebukanya dia ke kanan. Oke, ini detailnya teman-teman. Nah, ada defect lagi di sini ya. Kalau punya saya ini kena nih. Yang lain nggak tahu ya. Oke. Terus tombolnya juga, ini tombolnya oke sih, kayak seperti yang original. Saya punya CSM Vice original ya. Feel-nya itu hampir sama nih, pencet-pencet tombolnya. Ini logo Smart brandnya di sini terprint gitu. Terus ininya juga terlihat lebih jelas ya, jelas. Oke. Terus kalau buat mode pistolnya tinggal seperti ini. Nah ini cuman sayangnya kalau teman-teman lihat, jadi ini kayak kendor gini nih. Ini hampir ditemui di hampir semua Kaixa gear bootleg ya, kalau saya lihat di YouTube ya. Di YouTube luar pun yang review CSM Kaixa gear bootleg ini rata-rata ini kendor gitu nih. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu cara mengencangkannya gimana supaya nggak terlalu kendor kayak gini nih. Jadi tuh, ini dari belinya seperti ini nih. Oke, tapi overall oke lah ya, udah benar-benar mirip, apalagi kalau kita lihat dari jauh ya. Wah, kayak original banget seperti itu. Nah oke, ini setelah beltnya kita rakit ya. Jadi penampakannya seperti ini ya. Oke juga sih setelah dirakit ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti ini ya. Setelah dirakit, strapnya, side holdernya, back holdernya. Kira-kira penampakannya seperti ini.
keren sih. Oke, sekarang kita demonstrasikan fitur dari CSM KXA Gear bootlet ini. Nah, pertama-tama, oh ya, sebelumnya untuk fiturnya mungkin nggak saya demonstrasikan semuanya ya, karena takut durasinya kepanjangan. Oke, langsung saja. Pertama kita aktifkan dulu buckle-nya. Ini ada di sekitar sini. Oke. Nah, kalau udah aktif, LED-nya nyala. Nah, sekarang kita hexaphone-nya kita ambil. Nah, untuk hexaphone dia on off-nya ada di sini ya. Kita aktifkan. Sudah aktif. Oke. Sekarang ini sesuai dengan manual instruction ya. Ada beberapa kode. Nah, kayak ini nih, ini tuh suara karakter, ya, suara karakter. Kemudian ini suara panggil yang apa tuh namanya, motornya si KXA ya. Ya. Kita coba suara karakter ada contohnya yang 001 ya. Kita coba 001 enter. Error. Sorry 001. Kenapa error ya? Oh sorry, call. Jadi bukan 001 enter tapi 001 call. Terus kita coba 201. Suara call. Oke. Tuh suara karakter ya. Terus ini suara calling. Oke, terus ini juga bisa suara calling nih. Terus ini suara background musik yang ini. Ada 1, 2, 3, 4. Sekitar 3 atau 4 ya. Oke. Kemudian kita coba panggil motornya si KXA ya. 9, 8, 2, 1 enter. 9, 8, 1, 4. 9, 8, 2, 6. Oke, kita coba panggil Jet Slagger. Oke, segitu aja ya. Terus kita coba single mode 103. Cukup terang juga ya LED-nya ya. Oke, terus kita charge 279 enter. Oke, kita ganti mode blast mode. Kalau blast mode ininya nyala-nyala gitu ya. Nah, kita charge. Oke, terus kita kode Henshin. Nah, tekan tombol ini. Oke. Ketika si voice hexaphone-nya dibawahin, kadang-kadang di sebelah sininya ada yang nyangkut di bawahnya itu. Jadi teman-teman mungkin agak sedikit agak tekan biar tombol yang buat komplitnya itu masuk kayak gitu.
Ini kalau punya saya seperti itu ya, kalau punya yang lain saya nggak tahu ya. Kalau yang punya saya itu seperti itu. Jadi kadang-kadang mengganjal, kadang-kadang langsung masuk seperti itu. Nggak tahu kenapa. Mungkin yang bagian sininya kurang ke dalam atau gimana ya. Kalau yang punya yang lain saya nggak tahu apakah sama. Terus yang pertama tadi saya bilang ininya nih kelemahannya nih gundal gandul banget ya. Oke. Terus kita coba enter. Nah ini extension ini ada dua macam. Ini yang pertama. Oke. Itu kalau extension yang kedua kita tahan sebentar, mungkin 1 detik, bunyinya seperti itu. Nah ini bunyi teriakan. Oke. Terus, nah ini seperti Vice Gear CSM yang 2.0 ya, dia ada tombol cancelnya. Tekan ini. Nah, itu tombol cancel. Oke, seperti itu aja ya untuk fiturnya. Masih ada beberapa lagi yang maaf nggak bisa saya demonstrasikan karena durasinya takut terlalu panjang. Oke, sekarang kita aplikasikan ke pinggang saya. Penampilannya seperti apa. Oke, ini teman-teman, ketika beltnya sudah saya aplikasikan ke pinggang saya ya. Oke, cukup keren sih penampakannya ya, dan strapnya cukup panjang, mungkin sekitar 90 atau 100 ya. Terus ini sorry, kaosnya agak-agak basah, tadi kena air wudhu. Oke, cukup oke lah ya. Oke, kita coba handsin aja deh. Oke, mantap. Oke, tadi kita sudah bahas detail dari CSM KX Gear bootleg version atau request version. Seperti itu ya untuk detailnya. Kesimpulannya CSM ini apa ya? Secara fitur memang sangat mirip dengan CSM asli dari Bandai-nya ya. Suaranya sedikit lebih keras, tapi ya kalau request walaupun keras agak-agak cempreng gitu, nggak bagus itu Bu. Suaranya tuh nggak bulat gitu, agak-agak cempreng tapi keras kayak gitu. Kemudian sebenarnya secara material sih kayak strapnya itu cukup lebih kokoh ya. Cuman sayangnya untuk KX Gear ini, kalau yang punya saya nih, nggak tahu yang punya yang lain, terlalu minusnya terlalu banyak, nggak kayak Deka Driver atau Kabuto Zektor ya. Dia minusnya itu sedikit kayak gitu. Nah ini menurut saya agak entah pembuatannya diburu-buru atau ini punya saya aja kayak gitu. Jadi kayak defectnya lebih banyak kayak gitu, bisa dilihat di strapnya lah, di buckle di holder set, di holder side-nya, di back holdernya. Terus yang agak sedikit mengecewakan adalah ininya nih sangat-sangat kendor gitu. Jadi kalau kita ini dia agak letoy kayak gini. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, jadi di bagian sininya nih tombol ininya ini dia mentok di sini nih. Nah, mentok gitu. Jadi agak kurang klek gitu loh. Jadi harus kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu. Jadi tuh harus ditekan baru tek itu baru masuk. Cuman yang lebih parah ini sini. Ini jadi kelihatannya kan aneh aja gitu loh. Mungkin teman-teman yang udah punya terus cara ngencengin ini gimana gitu kan. Kayaknya harus dibuka kayak gitu deh. Tuh. Jadi sayang aja gitu kalau kita misal kita foto-foto dengan belt ini, terus beltnya mengsong kayak gitu kan aneh aja gitu. Ya by the way namanya juga request ya, bootleg atau bajakan. Tapi ini intinya sih sebenarnya kalau dilihat keren sih ya. Bagi teman-teman yang budgetnya sangat terbatas, budget cuman punya buat beli DX second tapi pengen punya CSM ya ini deh.
Ini PO-nya sekitar 700 ribuan. Terus ada yang jual ready stocknya itu sekitar 800-an ya, nggak sampai 900, jadi masih terjangkau lah ya. Terus untuk fitur-fiturnya pun seperti saya udah bilang ya, mirip-mirip 1112 sama yang CSM yang aslinya, seperti itu. Terus gimana nih Bang, apakah worth it untuk di koleksi? Masih worth it sih. Masih worth it walaupun ini mengsong kayak gini, kayak gitu. Masih oke lah untuk di koleksi, apalagi dipajang ya. Atau buat cosplay teman-teman, kalau CSM yang aslinya kan mahal ya. Untuk cuman gear seperti ini aja, kayak gear cuat ini aja sekitar 5 juta lebih kayak gitu untuk yang asli. Nah ini masih cukup oke lah buat gaya-gayaan atau buat sekedar pajangan. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten Toko Toys berikutnya. Salam damai, salam hangat dari saya. Selalu jaga kesehatan. Ciao, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.